Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal itu ya, kebanyakan orang di grup SHAF itu ngomong, ya baik yang setelah Honda maupun yang bukan, itu pada ngomong bahwa emang kalau Honda itu dari bodi ya kelemahannya. Kalau Yamaha di mesinnya ringkih sekali pakai, atau mesinnya gampang sekali jebol itu ya. Entah ya, kenapa itu orang-orang Indonesia itu kok gampang ketipu. Orang-orang Indonesia itu gampang termakan isu. Mungkin ya punya pengalaman pribadi, tapi pengalaman pribadinya bukan sesuatu yang apple to apple ya, bukan sesuatu yang benar-benar imbang perbandingannya. Karena biasanya mereka membandingkannya antara motor matic Honda dengan motor bebek mereka membandingkannya itu biasanya antara motor matic Yamaha dengan motor bebek Honda. Supra 100 legenda, pemaneh Supra X125, Supra X100 versus, atau Revo juga, versus motor maticnya yang keluaran sekarang ini. Entah mengapa itu kok dianggap relevan gitu ya. Nggak pernah orang yang ngomong bahwa mesin Yamaha lebih jelek itu membandingkannya antara Honda Beat dengan Yamaha Mio misalnya. Selalu Hondanya Honda motor bebek, Yamahanya Yamaha matic. Karena ya kalau kita lihat kasusnya, kalau soal mesin itu bukan soal merek ya, tapi soal pengetahuan dari pemiliknya, soal seberapa percaya orangnya dengan kebohongan-kebohongan yang disebar oleh pembela pabrikan. Kalau nggak tahu yang menulis maksud dengan pembela pabrikan, itu adalah mereka-mereka yang ngomong kalau motor itu harus sering servis rutin biar bisa enak. Olinya harus pakai oli rekomendasi pabrikan. Terus apa mana? Oh, DB 160. Motor kecil emang ya. Bodi gede tapi ergonomi untuk orang nggak tinggi. Jadi yang ngomong sering rusak, sering apa gitu, itu adalah mereka-mereka yang percaya sama omongannya pabrikan. Jadi yang sering servis rutin, yang kalau oli mengikuti olinya pabrikan, ganti oli mengikuti rekomendasi pabrikan, mereka-mereka itu yang sering jadi korban. Nggak ada hubungan antara awet dengan merek. Kalau ada hubungannya, kita ngomong soal mesinnya, kalau ada hubungannya, maka bakal ada contoh di mana perbedaan masa pakainya itu besar.
Tapi kalau kita lihat contoh-contoh di Facebook, di grup-grup ya, tentu grupnya adalah grup motor masing-masing ya. Sebentar ya. Ini jadi catatan aja ya. Oli yang penulis sekarang pakai ini oli Yamaha Loop RS 4 GP, kelas tertinggi dari oli Yamaha Loop. Olinya buka susah, dilem ya, jadi kemungkinan asli karena katanya kalau yang asli seperti itu, jadi ini mungkin asli. Nah, tadi lihat top speednya berapa? Cuma 110 saja. Top speed 110 itu sesuatu yang rendah ya, angka yang rendah untuk motor penulis ini. Normalnya 113. Nah, ini mungkin terlalu cepat bahas sekarang, tapi ya ini ya. Pabrikan rekomendasinya 10W40. Penulis sudah pakai 10W40, tipe paling mahal dari olinya Yamaha Loop RS 4 GP. Tapi apa yang terjadi? Motor penulis itu top speednya bisa sampai 113 kalau pakai oli 20W50 seperti sebelumnya pakai Upsol. Nah, sementara kalau pakai oli ini Yamaha Loop RS 4 GP ini bisa dilihat sendiri tadi habis 109 menuju ke 110 itu lambat, gak iso cepet. Itu ya realitanya ya. Jadi yang mau penulis jelaskan ini soal mesin jadi awet atau tidak, itu terutama soal oli. Beda merek, masa pakainya juga tidak begitu beda jauh. Apalagi kalau kita acuannya adalah motor mana yang kalau yang kalau sebelum servis pertama ada yang rusak. Nah, itu justru dari Honda yang ada contoh kasusnya. Entah ya, apa orang sudah lupa kasus yang dialami oleh Gustav Rudolf ya. Bro Gustav Rudolf ini termasuk salah satu pemilik motor Honda PCX 160 yang pertama, termasuk yang awal-awal. Dia itu nggak pernah kencang, jalan nyantai. Dan pada saat dia berangkat ke kantor, jalan nyantai itu terus mendadak motornya nggak bisa kencang. Paling kencang cuma jalan 60. Paling kencang cuma jalan 60, terus akhirnya nggak bisa jalan, mati. Motornya pun kemudian dibawa ke bengkel karena ya nggak bisa jalan. Setelah dibawa ke bengkel, diperiksa, ternyata ring pistonnya macet yang menyebabkan mesinnya nggak bisa nyala. Akhirnya karena dibantu oleh senior Sena Ponda dan siapa lagi itu dari admin sebuah grup, akhirnya bisa dapat ganti motor. Apa awet motornya? Tidak juga, karena ternyata di 20.000 km dia harus turun mesin karena ya lagi-lagi masalah piston baret. Dan dari postingan itu ada juga keluhan dari ya termasuk Bro Sena Ponda juga, bahwa
ya ternyata mengalami masalah baret juga, dan itu motor sebelum servis pertama. Jadi justru kalau kasus motor servis pertama sudah rusak, itu justru Honda yang mengalami. Kalau yang Yamaha, penulis belum pernah dengar ya yang sebelum servis pertama. Atau mungkin kalau sudah mengalami itu bisa klaim garansi sehingga tidak sempat viral, nggak tahu lagi lah. Tapi yang jelas baik Honda maupun Yamaha itu menurut penulis sumbernya adalah oli rekomendasi pabrikan. Yang pertama adalah karena kualitasnya, kemampuan olinya. Yang kedua adalah karena kekentalannya. Kualitas oli dari pabrikan itu termasuk rendah. Dari oli pabrikan kita nggak pernah dengar yang namanya spesifikasi oli, karena sepertinya pabrikan tidak pernah memperdulikan faktor olinya. Sepertinya kalau tender produk dari pabrikan itu cari yang paling murah di pasaran. Jadi olinya cari yang paling jelek di pasaran. Nah, itu yang dipakai. Taunya jelek bagaimana? Ya selama ini kalau uji panggang oli dari pabrikan-pabrikan yang sering jadi pembuat oli itu, kayak Shell, Idemitsu, Eneos, itu hasil uji olinya paling memprihatinkan. Jadi ya, ironinya oli paling jelek di pasaran sekarang ini adalah yang merek Jepang. Ironinya seperti itu. Merek Idemitsu sama Eneos itu merek paling buruk di pasaran kalau dari sisi bahan olinya. Jadi olinya kalau dipanasi itu paling cepat hitam. Dan kalau dipanasi jadi cepat hitam itu bukan berarti olinya membersihkan membersihkan mesin ya. Karena uji dilakukan di tempat yang bersih, 100% bersih awalnya. Jadi kalau kotor itu sumbernya ya dari oli. Nah, oli Idemitsu, oli Eneos itu hitam paling cepat. Oli Federal pun ya, penulis untuk oli Federal buatan terakhir belum pernah coba langsung merek Federalnya, tapi penulis coba merek Exxon Mobil ya, mobil One Super atau apalah itu ya, mobil Delvac MX ada mbuh lali apa maneh, itu buatan Federal, termasuk yang cepat hitam juga. Nah, oli Yamaha, oli MBX, oli SPX itu buatannya Idemitsu, Federal, dan Eneos ya. Dan itu terbukti kualitasnya jelek. Dari pengalaman usernya pun juga sama. Kalau memang keawetan mesin itu soal merek, maka harusnya secara general orang-orang yang misalnya punya PCX, punya Yamaha NMAX gitu ya, punya Vario dan punya Aerox, pasti akan menyebut, oh mesinnya ini emang jauh lebih awet, yang mesin ini cepat rusak. Tapi penulis jarang dengar soal itu. Ya biasanya juga karena mereka yang punya dua motor itu tidak pakai oli pabrikan. Biasanya mereka sudah pakai oli lain. Nah, penulis sendiri punya motor Honda di rumah, dan sekarang ini pakai motor Yamaha. Apa mesinnya ringgih Yamaha ini? Enggak. Motor Hondanya apa mesinnya ringgih? Ya enggak. Ini motor Yamaha sudah 42.000 km, yang motor Hondanya 37.000 km.
Nah itu kondisi mesin masih halus ya, apalagi yang Honda ya. Karena ya mau nggak mau penulis harus ngakui kalau soal oli yang Honda itu yang paling beruntung. Karena dari awal begitu tahu suara mesin kasar langsung penulis tambahi oli sehingga suaranya langsung jadi halus. Sementara itu yang NMAX ini termasuk apes. Karena apa? Suara mesin kasar penulis biarin karena mau disiapkan untuk servis pertama. Tapi ternyata suara kasar itu wis ciri kerusakan mesinnya. Jadi suara mesin antara baru dapat ya dengan setelah 200 km udah beda. 400 makin parah. Di 700 wis bener-bener nggak tahan ya. Langsung di drain dan ternyata kondisi olinya hitam. Motor baru, motor dari dealer 700 km olinya di drain jadi hitam, itu suatu masalah besar itu. Penulis juga nggak heran ya kalau misalnya dari motor Honda juga mengalami hal yang sama. Kebetulan penulis lihat ada contohnya di motornya Nurse Ajang Heri. Dia perawat. Dia kebetulan punya motor Honda PCX 160 dan Honda Vario 160. Dan kebetulan dua-duanya sudah pernah drain olinya. Maaf mungkin penulis nggak kutipkan, tapi bisa cek sendiri di channelnya. Itu kondisi oli 1000 km dari PCX 160 ataupun Vario 160 sudah hitam, kelam. Saya nggak pakai LED ya, tapi wis hitam. Itu jelas masalah ya. Antara motor dengan oli dealer dibanding dengan motor dengan oli yang bagusan, umurnya beda jauh lah. Mereka yang pakai ya malu lah, mereka yang sama tempatnya dengan penulis gini di daerah pinggir pantai yang jalurnya sempat macet, sempat ngebut, mau yang punya Yamaha ataupun yang punya Honda pasti wes kena masalah, misalnya bearing kocak, jadi mesinnya berisik, mesin suara helikopter, mesin kemelotakan, yang sumbernya adalah karena keausan. Jadi oli itu penting. Motor penulis gini termasuk masih halus ya, cuma tinggal dari olinya saja yang harus disesuaikan. Kalau pas ya sekarang ini pas lagi hampir berakhir masa pakainya ya Malup RS 4GB nya ya rotok kasar, tapi nanti pakai oli, ganti oli lagi ya halus lagi. Apalagi kalau pakai resep ideal ya Maestran saya 40 20% Vilma, terus 5% gasoli G1000 botol hitam, tentu juga minyak silikon Inosol ya. Itu bisa halus banget mesinnya, sampai 1000 km halus, sampai mungkin bisa 2000 juga kalau pakai acuan standar ganti oli yang kayak sekarang ini ya. Pakai ya Malup ya itu tadi wis, motor kondisi nyis baru 100%, 700 km di drain olinya hitam. Pakai resep ideal ya nggak akan jadi hitam seperti itu. Sekarang kita ngomong soal kekentalan ya. Jadi dari bahan oli pabrikan itu wis kualitasnya buruk. Nah dari kekentalan juga begitu. Jadi mungkin ada yang sudah nggak pakai lagi oli pabrikan gitu ya, terus memutuskan pakai oli lain.
Oli lain ada yang pakai kekentalan nggak beda jauh dari pabrikan. Jadi misalnya merek ini 10W30, 5W30 atau 0W30. Terus untuk yang Yamaha pakai yang 10W40, 5W40 atau 0W40. Sebenarnya nggak gitu ya. Kita itu harus hati-hati dengan rekomendasi kekentalan, karena ya bisa jadi rekomendasi kekentalan itu nggak cocok untuk kendaraan kita, karena pabrikan sendiri memberikan rekomendasi kekentalan itu kan ya sebenarnya terbatas. 10W40 mungkin memang ya bisa sampai suhu 40 derajat Celcius siang hari. Yang jadi masalah adalah ketika kualitas olinya juga rendah. Oli 10W40 ketika dipakai di jalan jadi 10W30. Oli 10W30 ketika dipakai di jalan jadi kayak 0W20. Kalau nggak percaya, coba aja lah beli oli yang levelnya lebih tinggi, oli yang PAO ya. Jadi misalnya biasanya pakai Shell 5W40 gitu ya. Coba beli oli misalnya Raveno DXG 10W30. Coba bandingkan. Atau kalau yang mereka biasanya pakai 10W30, coba pakai 0W20 yang power point-nya minus 60 derajat Celcius. Atau yang minus 52 lah. Karena kebanyakan oli 0W20 itu kualitasnya sip ya. Contohnya Honda e-Pro lah wis, gak apa-apa wis. Honda e-Pro yang impor tapi ya. Coba bandingkan antara MPX dengan Honda e-Pro. Bagus mana coba? Honda e-Pro itu yang oline Brio ya. Brio, ARB dan macam-macam itu. Coba motor maticnya pakai itu. Rasakan kekentalannya kayak gimana, halus mana. Karena oli dengan oli mahal ya yang mengandung bahan PAO itu kekentalannya akan sesuai stabil. Apalagi ketika kekentalan itu harusnya disesuaikan dengan cuaca. Ya kayak contohnya lah penulis tadi sudah buktikan sendiri ya. Top speed pada waktu pakai oli ini Yamaha RX 4GP cuma 110. Padahal waktu pakai Upsol ya, oli murah 25.000 bisa sampai 113. Ya hal yang sama juga ketika pakai Pastrol 15W50, pakai Win 20W50, pakai Kirangi 20W50. Apa mana? Apa oli belakangi 50 yang terakhir penulis coba? Mbuh lali. Penjoil lah. Penjoil juga 113. Tapi pakai 10W40 enggak. Tentu ini juga tergantung waktu pemakaian ya. Karena penulis pakainya ya di suhu yang sudah panas gini. Seandainya penulis pakainya di malam hari jam 3 pagi gitu, beda lagi lah ya kebutuhannya. Atau pakainya di pegunungan ya beda lagi. Bisa aja untuk motor Yamaha 10W40 masih terlalu kental. Tapi yang jelas omongan bahwa mesin Yamaha itu ringkih sekali pakai, cepat rusak, itu sebenarnya omongan omongan bohong dari sales yang kemudian dipercaya oleh orang-orang. Padahal sumbernya nggak terpercaya, tapi kok akhirnya jadi dianggap fakta ya. Ini juga oli wis rasanya wis parlet dia. Jadi jangan percaya ya omongan seperti itu.
Jangan juga ngikutin omong-omongannya pembela pabrikan. Oli yang benar gitu kita harus cari, ya, harus coba. Jangan takut ganti-ganti oli. Yang merusak mesin itu bukan ketika ganti-ganti oli, tapi ketika nyoba oli yang merusak mesin, oli yang kualitasnya rendah. Ganti oli jangan pakai acuan kilometer. Tapi kalau suara mesin sudah asak-asak, wes gantiin lah. Atau kalau mau kayak penulis ya, nunggu sampai RPM mesin cepat turun, nunggu sampai kalau habis digas gitu RPM mesin langsung nyet gitu kayak kena rem. Nunggu seperti itu sudah paling paling limit ya. Jangan sampai olinya jadi hitam lah. Kalau acuan itu diikuti dan juga untuk tidak sering servis, pasti motor jadi awet. Orang-orang yang motornya awet itu justru orang-orang yang jarang servis. Orang-orang yang sering mengeluh motornya kena masalah ini RPM naik turun berbet, error 12, itu biasanya orang-orang yang rajin servis. Jadi ya kalau mau ikut pengalaman mereka yang motornya awet, jangan sering servis. Ganti sesuai dengan kebutuhan. Kampas rem nggak pakem, ganti. Air radiator habis, ya ganti ya. Karena bisa jadi itu mereknya nggak bagus. Karena harusnya namanya air radiator itu nggak pernah habis. Oli suspensi pakai yang bagus. Oli mesin, oli kardannya pakai yang bagus. Silakan ikuti rekomendasi yang lain. Insya Allah mesinnya akan awet. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.